Huda masuk ke kamar ibunya yang hanya mengenakan lingerie. Wanita itu sudah seperti jalang yang tersenyum pada pelanggannya, seksi dan menggairahkan. Itulah kesan yang tampak pertama. Senyum itu menjijikan, Bu, makinya kala menanggap senyuman penuh gairah di bibir Rindi. Belum lagi saat ingat spray acak-acakan di kamar tamu. Entah sehot apa mereka berbuat. Belum lagi suara ibunya yang seperti orang kesetanan. Apa tidak ada wanita lain? Kenapa harus ibunya sendiri? Atau jangan-jangan dia bukan ibunya? Aku harus mencari tahu. Tangan Naira menekan mouse hingga gerakan dalam layar tak lagi stabil. Mata perempuan yang kini mengenakan gamis berwarna ungu motif bunga dengan kerudung senada itu berkaca. Lantaran terasa panas dan perih, tatapannya memburam karena embun yang menutupi pandangan. Kini semua air mata seolah tengah berjalan dan antri ingin keluar. Rasanya sakit berlipat-lipat. Naira rasa dari yang sebelumnya. Jika tadinya hanya sebatas dugaan, sekarang dia melihat sendiri suaminya sedang ke kamar Rindi, yang notabene adalah ibu mertuanya. Mereka gila, mereka benar-benar gila. Naira menangis, tapi tak bisa. Air mata yang lolos tak terbendung. Ia terseduh-seduh sendiri. Tak ada yang memberi pelukan dan sandaran. Jika biasanya dia mengadu pada Huda dan laki itu menenggelamkan kepalanya sang istri ke dada kekarnya memberi ketenangan, tapi sekarang justru tempatnya bersandar menjadi tempat yang memberinya setiap luka yang menghujam ke ulu hatinya. Apa salahku, Mas? Apa salahku? Dada perempuan berusia 24 tahun itu tersengal naik turun. Sekitar 20 menit Naira meluahkan rasa sakit dengan tangisan. Ia terus bertanya apa kekurangan dirinya hingga sang suami selama ini menyayangi dan disayangi menipu di belakang. Tanpa tak tahu malu ia berhubungan dengan ibunya sendiri. Mereka bahkan berselingkuh kala tinggal satu atap dengan Naira. Akhirnya ia keluar menguatkan hati sendiri. Naira perlu berbuat satu, meminta penjelasan pada Huda. Entah bagaimana semua akhirnya selesai. Kenapa harus perselingkuhan yang jadi musibah baginya? Hal yang paling dibenci di dunia ini. Dan lebih parah, wanita itu adalah Rindi. Langkah kaki Naira menjejak satu persatu menuruni anak-anak tangga. Ia sudah tak sabar pergi dari rumah. Saat menghirup udara di luar nanti pasti semua terasa melegakan. Namun langkah kaki Naira berhenti kala seseorang berdiri tepat di bawah tangga menatap tajam. Naira, Rindi membeku melihat kedatangan menantunya yang tengah rapi. Kini waktunya menjalankan rencana. Ibu, Naira membeku menatap wanita itu dengan pandangan jijik. Tapi juga aneh kenapa Rindi seolah tengah menunggunya. Huda berkali-kali menatap arloji yang mengalung di pergelangan tangan. Ia mulai kesal. Sudah lebih sejam Naira tak juga datang. Padahal ia sudah mempersiapkannya semuanya dengan susah payah. Meski telah berselingkuh dan menjalin hubungan dengan Rindi, ia juga tak mau kehilangan Naira. Itulah kenapa ia perlu berbuat sejauh sekarang menenggelamkan semua kecurigaan istrinya. Lagi pula Rindi hanya selingan. Huda menaikkan sebelah bibir kala mengingat keduanya. Entah kenapa, meski tak mencintai Rindi seperti besar cintanya ke sang istri, janda almarhum bapaknya itu membuatnya terus bersemangat. Wanita itu dipenuhi gairah yang tak Naira miliki. Mungkinkah karena dia jarang ketemu Rindi? Direbahkan tubuh ke kasur King Caesar Hotel yang telah dipesan. Ia perlu mengumpulkan energi lebih, karena setelah ini harus kembali bertempur dengan Naira setelah kehabisan tenaga bertemu dengan Rindi tadi. Diambilnya ponsel sambil menaruh kepala di bantal menghubungi Naira. Ponselnya tersambung, namun tak diangkat. Mungkin masih di perjalanan. Diletakkan benda pipih itu ke sisi ranjang. Huda lalu memejamkan mata hingga tertidur. Sekitar pukul 19.30, lelaki itu terbangun, mengucek mata berbarengan dengan suara azan Isya.
Apa Naira belum sampai? Diraihnya ponsel, tak ada panggilan ataupun pesan yang dikirim sang istri. Huda mulai khawatir, matanya melebar, ia teringat sesuatu. Mungkinkah Rindi sudah berbuat hal gila tanpa meminta persetujuannya? Dengan kepanikan yang menyertai, laki-laki itu mengambil jaket dan kunci mobilnya yang sudah diantar seseorang dari rumahnya, agar nanti tidak menyusahkan kalau mereka ingin pergi ke tempat lain. Lalu bergegas pergi meninggalkan kamar hotel. Huda melajukan mobil dengan cepat, tidak ada yang mengenal Rindi lebih darinya selama ini. Bahkan ayah angkatnya, bahkan banyak hal mengerikan yang terjadi tanpa dia tahu sebelumnya. Dia pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri dulu bagaimana Rindi memasukkan racun tikus ke minuman pegawai yang bekerja di rumah mereka di kampung. Lantaran ia kesal. Untung saja nyawa pria itu terselamatkan setelah dibawa ke rumah sakit. Untungnya lagi tak ada pemeriksaan laboratorium hingga tak diketahui penyebabnya. Pihak rumah sakit hanya mengatakan pekerja mereka keracunan makanan biasa. Belum lagi kasus ayah angkatnya, tanpa meminta persetujuan Rindi berani berbuat gila. Dilajukan mobilnya dengan menginjak gas lebih dalam. Ia sangat khawatir pada Naira, jangan sampai Rindi menyakitinya. Sampai di rumah, ia segera keluar mobil dan berlari. Pintu depan dikunci, berkali-kali mengetuk tak ada respon. Huda pun berlari ke pintu dapur, dikunci pula. Ia tak sabar lalu mendobrak pintu tersebut dengan kekuatan penuh. Begitu terbuka, ia berlari ke arah depan, mendengar langkah kaki mendekat. Rindi pun keluar kamar. "Mana Naira? Mana?" teriaknya kencang. "Maaf dah," suara Rindi tergagap seperti ketakutan. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa Rindi sudah membunuhnya? Jika iya, gila. Dia kembali dibuat tekan oleh cinta.